Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama saya kembali Rizky Prasetya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN dan whole of government atau WOG. Kedua materi ini adalah materi yang merupakan bagian dari agenda ketiga dari Latsar CPNS. Baik, langsung kita mulai saja. Apa itu ASN? Aparatur sipil negara atau ASN merupakan keseluruhan pejabat negara yang memenuhi syarat tertentu yang bekerja pada instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, dan diberi gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. ASN terdiri dari profesi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pengaturan aparatur sipil negara dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ASN. Manajemen ASN merupakan dasar pengelolaan ASN dalam rangka menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, dengan menekankan penataan profesi pegawai sehingga diharapkan tersedia sumber daya ASN yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, ada hak dan kewajiban ASN. Hak dan kewajiban ASN tercantum dalam pasal 21 sampai dengan pasal 23 dalam Undang-Undang ASN. Pasal 21 membahas tentang hak yang diperoleh oleh PNS. Pasal 22 mengatur tentang hak yang diperoleh oleh PPPK. Dan pasal 23 mengatur tentang kewajiban ASN. PNS dan PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama, kecuali pada PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang selanjutnya, ada fungsi ASN. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa fungsi ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Istilah PNS dan pegawai honorer atau PPNPN, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, diganti menjadi ASN. Dan ada perubahan batas usia pensiun yang semula 56 tahun diperpanjang menjadi 58 tahun, sementara pejabat pimpinan tinggi eselon 1 dan eselon 2 menjadi 60 tahun. Perubahan-perubahan tersebut didasarkan atas sistem merit yang lebih menekankan pada profesionalisme, kualitas, kompetensi, kinerja, objektivitas, transparansi, serta bebas dari intervensi politik dan praktik KKN untuk pengisian jabatan. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah konsep kebijakan dalam manajemen ASN yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan proses pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu. Sistem merit diterapkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Sistem merit dalam manajemen ASN bermanfaat yang pertama bagi organisasi, yaitu
mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntunan dalam sektor publik. Yang kedua, bagi ASN itu sendiri, sistem merit menjamin keadilan dan menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dengan sistem merit ini, menghasilkan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Whole of Government atau WOG. Apa itu Whole of Government atau WOG? Whole of Government atau WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Ada dua faktor pendorong munculnya WOG. Yang pertama, dari faktor eksternal, yaitu dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan, supaya tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Dan faktor internal, yaitu adanya ketimpangan sektoral, ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor. Selain itu, karena adanya persepsi tentang kehidupan dunia yang semakin tidak aman dan berbahaya, isu terorisme, radikalisme, perubahan iklim, dan sebagainya. Karakteristik WOG. WOG memiliki karakteristik menekankan pada pelayanan yang terintegrasi, sehingga memiliki rumusan prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. WOG menekankan adanya penyatuan keseluruhan elemen pemerintahan lintas sektor. WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah instansi yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. WOG menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Bagaimana ASN mewujudkan konsep whole of government, yaitu harus dipahami, harus disepakati bahwa ada satu tujuan yang berfokus pada isu-isu penting pemerintah. Bagaimana cara melaksanakannya? Dalam hal ini, respon pemerintah harus terintegrasi, harus menghilangkan sekat sektoral, harus mengembangkan kerjasama antar instansi pemerintah, berkolaborasi, berkoordinasi, dan bersinergi. Selanjutnya, ada tantangan praktek WOG. Tantangan yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG diterapkan. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang manajemen ASN dan WOG. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.